Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, Ustadz mohon maaf ya, karena tadi kebenturan dengan rapat, jadi Ustadz buat videonya siang ya. Nanti kalian bisa mengerjakannya sore hari boleh atau malam hari ya. Nah, untuk tugas hari ini ya, untuk kelompok 2 yang hari ini jadwalnya daring ya. Anak-anak akan mempelajari tema 1, subtema 3 dan pembelajaran yang kedua ya. Sebelum belajar ya, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah ya, dengan bacaan basmalah ilmu yang nanti kita dapatkan semoga bisa bermanfaat. Oke, selanjutnya anak-anak buka buku tematiknya ya, halaman 134. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang ya. Nanti ada berbagai macam di sana, nanti kita akan pelajari ya. Nah, untuk kelainan tulang yang pertama yaitu ada fraktura atau patah tulang ya. Fraktura itu nama lainnya yaitu patah tulang ya. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh, atau juga benturan dengan benda keras bisa ya. Itu bisa mengakibatkan fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup dan fraktura yang terbuka. Untuk fraktura tertutup yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Nah, itu fraktura tertutup. Dan fraktura terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot ya. Nah, nanti ada contohnya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini ada contoh fraktura tertutup. Nah, ya, ini patah tulangnya di dalam ya, tidak menembus kulit ya. Nah, sedangkan yang ini adalah patah tulang terbuka ya. Ya, tulangnya itu menembus kulit ya, keluar ya. Ini fraktura terbuka ya. Dilihat dari parah tidaknya ya, ini yang lebih parah ya daripada fraktura tertutup. Oke, itu adalah kelainan yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Kemudian yang kedua ada kelainan tulang yaitu osteoporosis. Nah, osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang atau menurunnya kepadatan tulang ya. Ini biasanya terjadi pada orang tua ya, atau usia-usia manula atau orang yang sudah berumur ya. Ini biasanya terjadi kelainan osteoporosis. Nah, akibatnya adalah ya, hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Ya, osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri ya dan mudah patah saat jatuh ya. Tuh. Kemudian ada contohnya ya. Ini bisa dilihat di buku kalian masing-masing ya, halaman 135. Ini adalah contoh ya tulang yang masih bagus, dan ini ya contoh tulang yang sudah terkena osteoporosis ya. Oke, lanjut lagi ke kelainan tulang yang ketiga. Ada fisura atau retak tulang ya. Anak-anak jangan sampai keluri ya antara fisura dan fraktura. Tadi fraktura itu adalah patah tulang, sedangkan fisura adalah retak tulang ya. Nah, retak tulang ini kelainan tulang
yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan ataupun jatuh ya. Nah, retak tulang ini tidak sampai patah tulangnya ya, hanya retak saja. Kalau patah tulang itu patah atau putus ya tulangnya. Bisa dilihat di buku kalian. Ini contoh retak tulang atau fisura ini ya. Tulangnya tidak sampai patah, hanya retak saja. Itu fisura ya. Retak tulang. Yang selanjutnya ada rakitis. Ini di buku Bupena ada ya, tapi di buku tematik tidak ada. Anak bisa tulis di buku tulis masing-masing boleh. Rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Nah, ini contoh kelainan tulang rakitis. Nah, ini contohnya ya. Ini bentuk tulang yang normal ya. Nah, ini kelainan tulang rakitis ya. Ini membentuk huruf O ya. Kakinya ini membentuk huruf O dan ini kakinya membentuk huruf X ya. Ini karena kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D ya. Ini kelainan tulang rakitis. Selanjutnya ada kelainan tulang ya, salah duduk ya, karena sikap salah duduk. Nanti ada 3 macam di situ ya. Yang pertama ada lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis ya, atau ke depan ya, melengkung ke depan. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Ini gambarnya. Ya. Gambar kelainan tulang lordosis ya. Tulang punggung ini ke depan, melengkung ke depan ya. Ini contoh sikap duduk yang tidak baik ya. Nah, selain lordosis ada skoliosis ya. Nah, skoliosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Ya, melengkungnya ke arah samping. Tadi melengkung ke arah depan ya lordosis. Skoliosis itu melengkung ke arah samping. Jadi hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Oke, bisa kita lihat. Ini contoh ya gambarnya kelainan tulang skoliosis. Ya, tulang punggungnya ini, badannya ini membentuk huruf S, skoliosis ya. Oke, yang ketiga kelainan sikap duduk yang tidak baik ya. Yang ketiga itu ada kifosis. Nah, kifosis ini kelainan tulang karena sikap duduk membengkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ya, tadi membengkok ke depan untuk lordosis, kemudian skoliosis itu membengkok ke arah samping atau membentuk huruf S, dan kifosis itu membungkuk ke belakang. Nah, ini ya yang sering kalian lakukan mungkin ya. Ini kifosis. Mungkin biasanya ketika membaca ya. Jadi dibiasakan untuk duduknya rata ini ya. Tulang punggungnya tegak, tidak bungkuk ke belakang atau bungkuk ke depan atau ke samping ya. Yang benar adalah tegak ya untuk duduknya yang betul. Nah, sekarang coba anak baca posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat ya. Tadi kalian sudah mempelajari atau menyimak ya tentang macam-macam kelainan tulang. Oke, sekarang coba anak baca ya posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Oke, setelah kalian membaca ya,
Kamu sudah membaca bacaan di atas bukan? Nah, tentunya sudah ya. Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut. Nah, bacaan di atas tadi itu bisa disajikan dengan bentuk komik agar menarik. Nah, contoh komiknya ya, di halaman 140 anak-anak buka ya. Itu contoh komik tadi ya. Contoh komik pada bacaan tadi yang anak-anak baca ya. Posisi duduk yang baik dan benar. Ya, ini bentuk komiknya ya. Ini Pak John ya. Nah, ini Pak John. Yang pertama ini mengeluhkan pinggangnya ya. Karena kesakitan ya ketika duduk. Ini Pak John belum tahu ini mengapa bisa terjadi. Nah, kemudian ada Catherine ya. Ini menyarankan kepada Pak John ya untuk duduk dengan benar agar pinggangnya tidak sakit lagi. Nah, caranya ya seperti ini. Duduknya ya, tulang punggungnya tegak ya, badannya tegak, tidak bengkok ke belakang, ke depan maupun ke samping ya, tegak. Jadi ini sikap duduk yang baik agar pinggangnya nanti tidak sakit ketika duduk lama ya. Nah, jadi pengertian komik adalah ini ya, suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita ya. Tadi kan banyak ya gambarnya, kemudian disusun ya, kemudian menjadi sebuah cerita. Nah, biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks ya. Tadi hanya kurang teks saja ya komik tadi. Teks dalam komik itu berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar ya. Itu komik ya. Nah, ciri-cirinya komik itu harus proporsional ya, kemudian mengandung humor ya, atau lelucon bisa itu ya. Kemudian ada lagi bahasanya tidak perlu baku ya, bisa pakai bahasa gaul boleh. Nah, itu ciri-ciri komik ya. Nah, sekarang coba anak kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, nanti soalnya berkaitan dengan macam-macam kelainan tulang dan ada kaitan juga dengan komik ya. Ada 15 soal nanti anak-anak kerjakan dengan teliti ya. Anak-anak kerjakan dengan men-stop dulu videonya ya, kemudian anak baca dan anak-anak kerjakan ya. Oke, ini soal yang pertama. Ini tentang kegiatan yang kurang baik bagi kesehatan tulang dan otot. Kemudian ini soal yang kedua ya, tentang kelainan tulang akibat sikap duduk yang salah. Kemudian nomor 3 ini kelainan tulang akibat kecelakaan. Nah, kira-kira yang mana ya? Dan yang keempat ada kelainan tulang terjadi akibat sikap duduk yang salah, tetapi ada kata kecualinya, berarti yang bukan ya, yang bukan kelainan yang terjadi akibat sikap duduk yang salah, yang bukan ya. Kemudian yang kelima, nomor 5 ini ada gambar ya, kemudian kalian pilih kira-kira itu termasuk kelainan tulang sikap duduk yang salah yang mana, kan ada 3 ya, kira-kira yang mana. Itu membentuk huruf S ya. Kemudian nomor 6 ini juga sama seperti tadi ya, kelainan tulang sikap duduk yang salah. Kemudian nomor 7 ini ada kelainan tulang yang membentuk huruf X dan huruf O ya. Tadi apa ya? Di penjelasan terus sudah ada tadi. Kemudian nomor 8 ini kelainan tulang akibat kekurangan zat kapur atau kalsium. Nah, kira-kira yang mana ya? Nomor 9 nih, nama lain dari retak tulang. Namanya apa? Nomor 10
Ini ya pengertian dari apa ini? Novel, ataukah cover buku, atau komik, ataukah gambar ilustrasi. Kemudian nomor 11, fungsi teks pada komik apa ya? Untuk apa? Nah, kemudian nomor 12 ini berikut yang tidak termasuk ciri-ciri komik yang baik yang mana ya? Yang tidak termasuk ciri-ciri komik yang baik. Dan nomor 13 ini jenis-jenis komik. Nah, ini ada komik apa ini ya? Jenis komik apa? Ini berhubungan dengan sekolah ya. Anak-anak, ini berhubungan dengan ya sekolah. Karena memakai seragam ya. Nah, kira-kira jenis komik apa itu? Kemudian nomor 14, nah tuliskan pengertian komik. Pengertian komik tadi apa ya? Di buku tematik juga ada dia pengertian komik. Kemudian yang terakhir, sebutkan macam-macam kelainan tulang. Ada 7 tadi ya, kelainan tulang, kalian sebutkan satu per satu. Oke, itu adalah tugas kalian hari ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, jangan lupa ya anak kerjakan tugasnya. Ada 15 soal tentang kelainan tulang dan komik ya. Itu soalnya anak kerjakan, nanti kerjakan jawabannya saja ya. Anak-anak tulis jawabannya saja, kemudian nanti besok ya tugasnya bisa dibawa ya. Oke, sampai jumpa ya di video pembelajaran berikutnya. Ustadz akhiri video pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.